Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara, menurut Bryce Lilith, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun investasi pemerintah melalui perdagangan instrumen, melalui jangka panjang seperti obligasi saham, dan lainnya. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta. Sejarah pasar modal. Menurut buku Tengins yang dikeluarkan Vereniging Ford dan Eversten Handel pada tahun 1939, transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komunitas dan sekuritas, yakni Dunlop and Co. Cikal bakal PT Perdanas baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember. Amsterdam's Efek Beurbers membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertempat di Batavia atau Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri pasar yang satu itu dengan nama Vereniging for the Investment Handel. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Pasar modal sebagai sarana pemerintah pendapatan setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya. Oleh karena itu, penjual saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik dan begitu pula sebaliknya. Instrumen investasi pasar modal. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang
dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Derivatif selanjutnya, ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal dengan bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal, yaitu warrant and right. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku, maupun untuk para investor. Manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang pertama, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada convenience sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan atau dana perusahaan. Yang keempat ada solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir ada ketergantungan emiten terhadap bank jadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan nilai tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengambil bagi pemegang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen dan yang mengurangi risiko. Obligasi sebagai produk investasi menguntungkan. Jika Anda baru memiliki niat untuk melakukan investasi, mungkin Anda bisa mempertimbangkan obligasi sebagai produk investasi terbaik. Memang, obligasi tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi. Namun, obligasi bisa jadi pintu masuk Anda dalam mulai berinvestasi yang dapat menambah penghasilan Anda semasa masih produktif bekerja. Sebagai pengenalan, obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi, namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Obligasi sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek, karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Pemegang investasi obligasi biasanya akan diberikan tanda kepemilikan berupa kupon ataupun bunga. Jika Anda memilih obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi, biasanya Anda akan menerima kupon yang akan diberikan secara berkala. Kupon ini merupakan bukti atau tanda atas keuntungan yang Anda miliki saat berinvestasi obligasi. Keuntungan untuk mendapatkan pendapatan tetap menjadikan obligasi jadi salah satu produk investasi terbaik yang Anda miliki. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.